Selamat mendengarkan podcast ini. Yang membedakan kita, orang percaya, orang Kristen, dengan mereka yang ada di luar Kristen. Hal ini adalah dilahirkan oleh Allah. Tidak ada pengajaran agama atau filsafat manapun, tidak ada ajaran agama atau filsafat manapun yang mengajarkan proses dilahirkan oleh Allah. Di dalam Yohanes pasal 1, saudara, Yohanes pasal 1, dari ayat 10, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-10. Kita mulai, saudaraku. Yohanes pasal 1, ayat yang ke-10. Ia, Tuhan Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku sekalian, ini fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena yang sangat agung dari segala fenomena yang ada di dalam kehidupan. Juga di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kalau fenomena ini hanya menjadi wacana atau yang hanya dibicarakan, baik melalui khotbah, diskusi Alkitab, pendalaman Alkitab, atau dalam percakapan, sia-sia, saudara. Diperanakkan oleh Allah atau dilahirkan oleh Allah harus merupakan pengalaman real, dan setiap orang sungguh-sungguh menyadarinya, merasakannya, mengalaminya. Dalam bahasa Yunani, kata diperanakkan di sini adalah genao. Gen. Lengkapnya anagenao, dilahirkan dari atas. Sesungguhnya ini adalah proses kehidupan yang dialami oleh orang percaya yang telah menerima kuasa dan menggelar hidupnya dalam kuasa yang diberikan Allah, sehingga mengalami dilahirkan oleh Allah. Mereka yang berpotensi dilahirkan oleh Allah adalah mereka yang menerima kuasa itu dan menyelenggarakan hidupnya di dalam kuasa tersebut. Bicara mengenai kuasa, ini bukan bicara mengenai kekuatan. Kalau bicara mengenai kekuatan, dunamis. Kata dunamis menjadi dinamit. Tetapi kuasa di sini adalah exousia, yang artinya hak, privilege. Jadi ketika orang mengakui Yesus Kristus sebagai yang menciptakan langit dan bumi, sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, begitu di ayat yang ketiga. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Ayat 10 tadi kita baca bahwa Dialah yang memiliki kehidupan. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi milik kepunyaannya manusia tidak mengenalnya. Tetapi yang menerimanya, menerima Dia sebagai pemilik kehidupan, sekaligus yang menciptakan langit dan bumi, diberi hak, privilege, hak
supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah fasilitas keselamatan. Ia menebus kita, sebab kayu salib menempatkan kita pada posisi yang baru. Dengan salib kita bisa ditebus dari berstatus pemberontak, lalu sekarang berstatus sebagai anak-anak Allah. Hanya belum sah. Dalam bahasa Yunani, notos. Sebenarnya semua manusia juga anak Allah, karena roh yang ada pada manusia itu roh Allah. Jadi penebusan oleh darah Tuhan Yesus menempatkan kita pada posisi yang baru. Bukan lagi sebagai pemberontak, tapi sebagai anak. Tapi anak yang belum sah. Notos. Diberi kuasa, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Parakletos. Dalam terjemahan kita di Injil Yohanes sering diterjemahkan penghibur, comforter. Kata itu tidak tepat. Lebih tepat diterjemahkan advokat, pendamping. Yang menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Tuhan juga memberikan Injil. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan yang luar biasa, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang percaya diberi potensi untuk menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan artinya memiliki interaksi dengan Tuhan secara nyata. Di mana melalui segala pengalaman yang dialami oleh orang percaya itu dicuruskan kepada kesucian Tuhan dan hidup di dalam kesempurnaan. Jadi menemukan Tuhan bukan berarti atau tidak sama dengan menemukan agama atau sudah menjadi orang Kristen. Tetapi memiliki interaksi hubungan timbal berbalik, hubungan yang konkret dengan Allah. Secara nyata, yang di dalam dan melalui segala pengalaman hidup, dicuruskan kepada kesucian dan kesempurnaan Tuhan. Kuasa atau hak ini luar biasa. Ini hanya ada di dalam kehidupan orang yang menerima Yesus sebagai penguasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, tentu bersama Allah Bapa, dan Dia yang memerintah jagat raya ini. Itulah sebabnya Dia disebut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini fasilitas yang memungkinkan seseorang dilahirkan oleh Allah. Sekarang kita memeriksa hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah dilahirkan oleh Allah atau belum? Saya kira banyak orang Kristen yang merasa sudah lahir baru, padahal belum sama sekali. Sebab selama ini kita tidak mendapatkan penjelasan yang tepat mengenai dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan dari atas anakinao. Itu tidak sederhana. Tidak cukup dengan menjadi Kristen setelah meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tadi saya sudah menjelaskan di pertemuan kebaktian yang pertama. Jangan berpikir saudara sudah seperti anak yang terhilang yang pulang. Seperti si bungsu yang sudah pulang bertobat. Kalau hanya tidak melakukan pelanggaran moral umum lalu menjadi anggota gereja, jangan merasa sudah menjadi anak yang tidak terhilang lagi. Intinya, pertobatan adalah ketika seseorang mau diperintah oleh Allah sebagai Bapa. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Nah, di sini banyak orang Kristen yang sebenarnya masih terhilang. Lalu merasa sudah bertobat karena sudah ke gereja dan tidak hidup dalam pelanggaran moral umum. Yang namanya bertobat ketika seorang tidak berhak mengklaim apapun dari Tuhan, tetapi merasa dirinya diatur, bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Saya tidak mengulangi khotbah ini, saudaraku. Sekarang saya bicara soal dilahirkan oleh Allah.
Jangan merasa sudah lahir baru hanya karena sudah ke gereja dan menjadi orang baik. Tidak seperti dulu. Atau pernah hadir di satu kebaktian, kebangunan rohani, mendapat tantangan maju ke depan, menerima altar call, datang ke altar call, didoakan lalu merasa lahir baru. Kita harus mendefinisi ulang banyak hal, meredefine banyak hal. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita ini, kita diperhadapkan kepada satu dari dua pilihan. Dilahirkan oleh dunia atau dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan oleh dunia atau dilahirkan oleh Allah. Jangan merasa sedang atau sudah dilahirkan oleh Allah padahal ia sedang dalam proses dilahirkan oleh dunia. Pada umumnya, hampir semua orang dilahirkan oleh dunia. Hal ini terjadi ketika seseorang menyerap cara berpikir manusia pada umumnya. Menyerap cara berpikir manusia pada umumnya. Sehingga memiliki gaya hidup sama seperti manusia lain. Memang bedanya mereka ke rumah ibadah lain, Anda ke gereja. Seakan-akan ke gereja ini sudah membedakan saudara dengan mereka. Padahal, saudaraku, cara berpikir kita, gaya hidup kita setiap hari, itulah yang mestinya membedakan. Jadi ketika seseorang menyerap cara berpikir manusia pada umumnya, sehingga tidak dapat lagi menyerap kebenaran Tuhan, tidak bisa lagi menyerap cara berpikir Tuhan, maka dia telah dilahirkan oleh dunia. Dalam hal ini Bapak Ibu harus tahu, ada titik tidak balik. Ada orang yang begitu banyak menyerap cara berpikir, cara hidup, gaya hidup anak dunia, sampai pada point of no return, titik tidak balik. Orang seperti ini tidak akan dilahirkan oleh Allah. Sebaliknya ada orang yang mencintai Tuhan, yang belajar kebenaran tiada henti, yang digarap Tuhan melalui setiap peristiwa kehidupan, dan dia menangkap penggarapan Tuhan itu sampai pada point of no return, titik tidak balik. Dia tidak akan pernah kembali kepada dunia. Sekarang saya mau tanya saudara, Anda sekarang ada di mana? Sedang dalam proses yang baik, proses yang benar, menerima penggarapan Tuhan, serius dengan Tuhan, untuk masuk dilahirkan oleh Allah, atau tanpa sadar, hidup dalam pengaruh dunia, dan sedang masuk dalam titik tidak balik, dan tidak akan pernah dilahirkan oleh Allah. Dalam hal ini sebenarnya saudaraku, kita berpacu dengan waktu. Apakah dilahirkan oleh dunia atau dilahirkan oleh Allah? Kalau seseorang sudah dilahirkan oleh dunia, maka tidak akan dapat dilahirkan oleh Allah. Sebaliknya kalau seseorang sudah dilahirkan oleh Allah, maka tidak dapat dilahirkan oleh dunia. Ini sebuah kegentingan saudaraku. Jadi jangan sampai kita ini lengah, lalai, ternina-bobokkan dengan banyak hal. Entah itu masalah, entah itu problem, entah itu hinaan, entah itu kesenangan, kehormatan, pujian, kenyamanan, apapun bentuknya. Dari yang negatif dan positif, apapun bentuknya, jangan kita hanyut di situ. Kita punya kesempatan yang terbatas untuk menyerap sebanyak-banyaknya kebenaran dari Tuhan. Supaya kita dibaharui dari hari ke hari. Sampai titik tidak balik. Point of no return. Tidak akan bisa dilahirkan oleh dunia. Tapi akan dilahirkan oleh Allah. Dan menjadi sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus ini masih punya kesempatan untuk dilahirkan oleh Allah. Walaupun ia ada di tengah-tengah pengaruh yang begitu kuat,
agama Yahudi atau Yudaism dengan pola berpikirnya. Nikodemus masih bisa dilahirkan oleh Allah. Ia tidak seperti pemimpin agama Yahudi yang sudah menolak Tuhan Yesus. Sampai Tuhan berkata menghujat roh. Menghujat Roh Kudus itu artinya tidak lagi bisa menerima penggarapan Tuhan. Tidak lagi bisa menerima penggarapan Tuhan. Itu menghujat roh. Jadi menghujat Roh Kudus bukan hanya menunjuk suatu perbuatan. Misalnya membunuh pendeta, memperkosa istrinya. Wah, ini jahat banget. Dia sudah menghujat Roh Kudus. Bisa iya, belum tentu juga. Kenapa? Selama seseorang masih bisa digarap Roh Kudus, bisa dikembalikan ke jalan yang benar, dia belum menghujat Roh Kudus. Tetapi ketika seseorang selalu menolak penggarapan Roh Kudus, dia sampai tingkat menghujat. Dia berbuat salah, ditegur, tidak mau tahu. Salah, ditegur, tidak mau tahu. Namanya mendukakan Roh Kudus. Dari mendukakan Roh Kudus terus-menerus sampai memadamkan Roh Kudus. Setelah memadamkan Roh Kudus, dia sampai menghujat Roh Kudus. Nikodemus ini masih bisa diselamatkan sebenarnya. Masih bisa, saudaraku, untuk dilahirkan baru. Sebab dia tidak seperti pemimpin agama lain. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, Nikodemus menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini datang dari Allah. Masih mengakui datang dari Allah. Jika tidak datang dari Allah, tentu Tuhan tidak bisa berbuat hal ini. Saudara semua pasti mengakui Yesus dari Allah. Kalau tidak, tidak ada di sini. Tapi pengakuan saudara itu kualitasnya bagaimana? Kalau hanya melihat mujizat, Nikodemus melihat mujizat. Oh, mujizatnya hebat banget. Luar biasa. Guru dari Nazaret ini hebat. Karena mujizat, lalu Nikodemus mengakui dia datang dari Allah. Ternyata tidak menyelamatkan. Jadi kalau saudara hari ini tidak menghina Tuhan Yesus, saudara menghormati Tuhan Yesus, dan mengakui beliau yang mulia datang dari Allah, hanya itu belum menyelamatkan. Seandainya Nikodemus pada waktu itu tidak menolak, dia memberi diri ikut Tuhan Yesus, meninggalkan jabatan dan kehormatannya sebagai pemimpin agama, ia dapat mengalami kelahiran baru. Tapi dia tidak bisa dilahirkan oleh Allah. Dia memilih tetap menjadi orang terhormat sebagai kepala pemimpin agama dengan segala kehormatannya. Dia kehilangan kesempatan, saudaraku. Tragis. Mengakui Tuhan Yesus sebagai berasal dari Allah bukanlah jaminan bahwa seseorang dilahirkan oleh Allah. Banyak orang Kristen karena merasa tidak menolak Tuhan Yesus, karena merasa mengakui Yesus berasal dari Allah, anak Allah, juru selamat, dan lain sebagainya, maka sudah merasa dilahirkan oleh Allah. Mungkin juga ada yang ragu-ragu, sudah dilahirkan oleh Allah atau belum ya? Ragu-ragu. Tetapi tidak memperkarakan, tidak mempersoalkannya dengan serius, sebab hatinya lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan. Sebenarnya, saudaraku, tidak mudah untuk sampai mengalami dilahirkan oleh Allah. Jujur saja, sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar dilahirkan oleh Allah. Banyak orang Kristen yang masih terikat dengan percintaan dunia dan kehidupan wajar sebagai anak-anak dunia, sehingga tidak pernah mengalami dilahirkan oleh Allah. Orang yang dilahirkan oleh Allah itu memiliki kesadaran baru. Dia memiliki penghayatan bahwa dirinya benar-benar bukan berasal dari dunia ini. Orang yang benar-benar dilahirkan baru itu punya kesadaran yang kuat
bahwa rumahnya di surga. Ketika dia melihat keindahan dunia ini, dia tidak tertarik lagi. Tetapi yang terutama, dia akan berusaha untuk hidup sesempurna mungkin. Memang belum sempurna. Tapi orang yang benar-benar dilahirkan baru, dia akan sangat berjuang. Dia akan sangat mengingini untuk mencapai kesempurnaan, kesucian Tuhan. Dan orang merasa itu, aku merasa. Ini memang misteri. Apakah seseorang sudah dilahirkan baru atau belum, itu memang misteri. Jadi jangan mudah saudara mengakui diri sudah lahir baru, apalagi menunjuk orang sudah lahir baru. Tidak mudah. Kalau sampai orang dilahirkan oleh Allah, itu suatu fenomena yang luar biasa. Tadi saya sudah menjelaskan yang namanya menjadi anak terhilang yang ditemukan kembali, bukan hanya sudah berhenti berbuat dosa, dulu berjudi, berzina, sekarang sudah jadi anggota gereja dan jadi orang baik. Oh, belum tentu. Si bungsu berkata, aku tidak layak jadi anak bapak, aku jadi orang upahan saja. Dia tidak lagi mengklaim dirinya sebagai pemilik hidupnya. Dia memberi diri untuk didominasi, dikuasai. Kalau orang masih punya mulut, ngomong apa saja yang dia sukai. Dia punya uang, dia mau belanja apa saja yang dia pikir membahagiakan. Dia punya pikiran, melayang-layang kemanapun mau diarahkan. Itu orang yang belum tunduk pada pemerintahan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak terwujud, jangan mengucapkan kalimat doa itu, bohong kamu. Nah, rata-rata kita ini masih liar. Makanya harus balik. Dan balik itu tidak mudah, harus berjuang. Jadi standar bertobat itu tidak sederhana. Demikian pula orang yang lahir baru. Standarnya tidak murah. Jangan berpikir kalau orang sudah datang ke altar call, menerima Yesus, bertobat, lalu lahir baru. Saya baru menyadari. Dan memang agak kurang enak didengar, tapi saya katakan, ketika saya menjadi pendeta beberapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, jangan-jangan saya belum lahir baru. Waktu saya menjadi dosen sekolah tinggi teologi ya, jangan-jangan saya juga belum lahir baru. Proses kehidupan membawa saya kepada satu kesadaran, dan saya baru bisa menghayati apa artinya dilahirkan oleh Allah itu. Dan ini luar biasa kalau sampai orang dilahirkan oleh Allah. Di mata kita dunia sudah tidak menarik. Kita punya kesadaran bahwa dunia bukan rumah kita. Rumahku di surga. Ada gairah, ada api yang menyala. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Untuk mencapai kesempurnaan Tuhan. Kita akan merasa sebagai orang asing di bumi. Kita jadi sulit mengerti mengapa orang-orang di sekitar kita tidak memperdulikan kekekalan. Tetapi orang lain juga sulit mengerti kita. Sebenarnya tidak mudah untuk mengalami dilahirkan oleh Allah. Sebab banyak orang Kristen yang masih terikat dalam percintaan dunia dan nyaman dalam kehidupan wajar sebagai anak-anak dunia sehingga tidak pernah mengalami dilahirkan oleh Allah. Jadi kalau seseorang masih mengharapkan bisa menikmati kebahagiaan dari dunia ini, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Ia tidak akan mengalami kelahiran baru atau dilahirkan oleh Allah. Ketika seseorang mengalami dilahirkan oleh Allah, di aspek lain dalam hidupnya, ia mengalami kematian diri sendiri. Seseorang tidak dapat mencampur adukkan gairah dunia dengan gairah dari Allah. Jadi kita bisa mengerti kenapa terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Jadi seharusnya kita memilih. Kita memilih Tuhan atau tidak usah sama sekali.
Jangan, ya kita pilih Tuhan, tapi kita kan masih di dunia ini. Jadi jangan ekstrim-ekstrim lah. Oh, enggak boleh. Yuk kalau jadi anak Tuhan harus ekstrim. Memang di dalam menjalankan atau menjalani hidup ini kita enggak boleh konyol. Jangan sampai orang resisten atau menolak kita karena kita nyentrik ya. Kita biasa saja, tapi kedalaman hati kita itu punya perbedaan, saudaraku. Kita kalau mau memilih Tuhan, kita harus memilih Dia saja. Titik, aku memilih Tuhan. Dan kita mau tahu, Tuhan kalau aku memilih Engkau, aku harus hidup bagaimana? Jangan, Tuhan aku memilih Engkau dengan cara beragama Kristen. Oh belum, itu belum. Belum berarti memilih Tuhan. Tuhan aku bertobat, aku ke gereja, aku tidak berbuat jahat lagi. Oh itu belum. Kalau kamu bertobat, kamu harus hidup dalam pemerintahanku. Kamu tidak boleh sembarangan lagi berpikir, tidak boleh sembarangan berbicara, suka-suka kamu. Saya sendiri terus memeriksa diri, saudaraku. Dan seringkali pada waktu saya periksa diri, pada malam saya berdoa, Tuhan menegur. Kadang-kadang banyak hal yang ditegur, di antaranya, kamu waktu ngobrol tadi, kamu terlalu banyak bicara. Aku tidak nyaman. Aku tidak nyaman kamu ucapkan kata-kata itu. Aku tidak nyaman waktu kamu beli barang ini. Aku tidak nyaman ketika kamu bertindak demikian. Kalau dulu kan apa yang kita sukai kita lakukan. Sekarang kita milik Tuhan. Saudaraku, kelahiran baru itu pilihan. Anda mau dilahirkan atau tidak, itu pilihan. Dan sekali lagi tidak cukup dengan meresponi altar call lalu seketika dia lahir baru atau dilahirkan oleh Allah. Itu mistik namanya, mistis. Tidak begitu. Dengan cara bagaimana kita memilih Tuhan sampai kita mengalami kelahiran atau dilahirkan oleh Allah. Dengan cara mengkonsumsi kebenaran yang murni setiap hari sebanyak mungkin atau secara memadai yang dapat menghalau pikiran dan filosofi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di sini kehausan terhadap Tuhan, merindukan untuk hidup sesuai dengan pikiran Tuhan akan berdampak. Matius 5 ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi di sini dibutuhkan keputusan pilihan kita, kehendak bebas kita, free will kita. Aku memilih Tuhan. Aku memilih Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah melihat, atau kalau belum, fakta ini pasti ada. Ketika seseorang, saudara, ketika seseorang ada dalam satu komunitas baru, atau komunitas lain dari biasanya, dalam waktu lama, ketika kita jumpai, dia berubah. Saya mengingatkan kalau saudara punya anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun, apalagi di bawah 15 tahun, dikirim ke luar negeri. Apalagi tidak ada family atau keluarga. Dititipkan di dormitory atau di sebuah asrama 10-15 tahun. Begitu pulang ke Jakarta, pulang ke Surabaya, jadi manusia lain. Jadi ajaib. Ketemu anak ini, wah, beda. Kadang-kadang 7-8 tahun tidak pernah kembali. Jadi manusia lain. Dia dilahirkan oleh budaya barat. Nah, lingkungan saudara itu melahirkan saudara. Cara berpikir, cara menilai materi, cara menilai kehormatan, value-value, nilai-nilai dan price, harga-harga yang ditaruh atas nilai-nilai itu membentuk cara berpikirmu. Yang tadi saya katakan dilahirkan oleh dunia, sangat natural sifatnya, natural, nggak mistik. Demikian pula kalau orang dilahirkan oleh Allah, itu nggak mistik. Tiba-tiba bangun tidur, kok saya lain ya?
Oh, semalam jam 1 dilahirkan oleh Allah. Nah, atau bahkan habis dengar khotbah langsung berubah jadi manusia lain. Tidak mungkin. Juga prosesnya natural. Dia dengar firman, dia mendengar firman, terus dia mendengar firman. Tiap hari Roh Kudus bawa dia kepada kebenaran, pengalaman-pengalaman hidup yang melaluinya Roh Kudus menjuruskan kepada kesucian Tuhan. Dialami. Di situ sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Digarap Roh Kudus. Ingat, menemukan Tuhan artinya memiliki pengalaman interaksi dengan Tuhan secara nyata. Di dalam dan melalui segala pengalaman dijuruskan kepada kesucian Tuhan. Makanya orang harus teliti. Kenapa harus mengalami ini? Kenapa menghadapi kejadian itu? Itu ada proses penyempurnaan. Dan kalau orang serius mau diubah, lewat semua peristiwa hidup, dia diubah. Kalau dia mau meresponi itu, dia berubah. Sampai titik dilahirkan oleh Allah. Jadi tidak sederhana. Jadi tidak sederhana, saudara. 1 Petrus pasal 1, ayat 23. Mari dilihat, saudaraku. Mari tampilkan ayat ini, karena ayat ini penting. Sebelum ditampilkan, saya mau tanya, saudara. Saudara mau dilahirkan oleh Allah? Saudara mau dilahirkan oleh Allah? Pasti mau, amin. Tapi harganya mahal. Tunggu, saya beritahu. Sayang kalau sampai saudara jadi orang Kristen, mengenal jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak dilahirkan oleh Allah. Sayang sekali. Mimbar ini mesti dipakai untuk memberitahu hal-hal semacam ini. Supaya saudara tidak bodoh. Supaya saudara mengerti. Satu Petrus pasal 1 ayat 23. Apakah bisa ditampilkan? Kalau tidak, saya akan bacakan bagi saudara. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bagaimana firman Allah melahirkan kita? Coba, prosesnya bagaimana? Apakah secara mistik kita dilahirkan? Kadang-kadang banyak orang Kristen yang nggak tahu ya, bodoh atau karena nggak ngerti ya, saudaraku. Misalnya mau makan begini, ya Tuhan berkatilah makanan ini, kuduskanlah oleh firman-Mu. Loh, itu ada pendeta-pendeta kalau berdoa begitu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak pendeta berdoa begitu. Kuduskanlah makanan ini dengan firman-Mu. Loh, kok makanan bisa dikuduskan pakai firman? Yang dikuduskan itu kita. Dikuduskan oleh kebenaran. Gimana prosesnya? Apakah Alkitab jadi bantal kita dikuduskan oleh firman? Atau mau lebih lagi, Alkitab dibakar jadi kopi, bubuknya diminum? Nah, dibaca, dimengerti. Lalu lewat pengalaman hidup, saya sudah memberitahu di sini, kasihi musuhmu. Secara kognitif nalar tahu kasih musuh. Tapi harus ketemu musuh. Bagaimana mempraktekkan firman itu. Dan ketika dia mengalami peristiwa itu, firman baru menjadi rema yang keluar dari suara Tuhan, dari hati Tuhan. Dan itu yang merubah hidup kita secara signifikan. Dilahirkan oleh firman, bagaimana prosesnya, saudaraku? Ini jadi harus tahu. Tidak secara mistik. Dilahirkan oleh Allah melalui firman, itu hasil perjuangan individu meresponi anugerah Tuhan yang besar. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan saya, supaya nangkep apa yang saya ajarkan ini. Di Lukas pasal 16 ayat 11. Dimunculkan juga, harus dimunculkan supaya saya bisa jelaskan.
Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya soal kekayaan kamu salah, kamu masih terikat dengan harta, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu apa? Harta yang sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya alitenon. Saya pasti pernah singgung dan saya akan singgung terus. Jadi kalau orang materialistis, apa sih Pak materialistis itu? Sederhana saja. Ketika seseorang masih mengharapkan dapat menikmati kebahagiaan dari dunia ini, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Dia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Dia tidak mungkin mengalami kelahiran baru. Dia tidak mungkin dilahirkan oleh Allah. Tidak mungkin. Dilahirkan oleh Allah itu hasil perjuangan individu dalam meresponi anugerah Tuhan yang besar. Penebusannya yang tidak ternilai. Roh Kudus yang diberikan kepada kita harus diaktifkan. Injil yang Tuhan berikan harus kita pelajari. Dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi harus kita perhatikan, saudaraku. Dan itu proses. Bapak Ibu ya, kita harus jujur ya. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya produk dari apa yang kita dengar. Kita jalan, kita pakai baju apa, perhiasan bagaimana, langkah kita gimana. Semua itu karena kita sudah punya hasil produk yang telah kita tangkap. Misalnya ketemu ada, ini nona-nona misalnya, ada cowok. Cowok ya, gimana jalannya? Begini. Cara dia jalan pun karena dia punya suara dalam hatinya. Waktu dia berkata, apa kabar bro? Gimana sehat bro? Dia sudah punya suara di sini dan membuat dia bertindak itu. Kadang-kadang kita apa kabar bro? Munafik. Karena memang gayanya sudah dicetak begitu. Apa kabar jeng? Sama tetangga. Bapak sehat jeng? Hah? Padahal dalam hatinya yaitu basa-basi. Kan lebih baik, apa kabar jeng? Mari ya, cukup. Tapi karena sudah punya irama yang dicetak. Aku mau pakai baju ini, kutekku harus begini, warna rambutku begini. Itu semua sudah merupakan produk dari apa yang kita dengar, kita lihat. Kalau ini terus menerus, dia dilahirkan oleh dunia. Sampai tidak bisa dilahirkan oleh Allah. Tetapi kalau kita belajar mendengar suara Roh Kudus, hidup dalam doa, belajar firman yang memperbarui cara berpikir kita, lewat peristiwa hidup, kita melihat bagian mana dalam hidupku yang diubahkan Tuhan. Suara-suara kita diganti suara-suara Tuhan. Kalau kita berkata apa kabar bro, dalam ketulusan. Kita pakai pakaian mau bagus mau jelek apapun, bukan karena mau dinilai, wah hebat ya keren, tapi pantas saja jadi manusia Allah. Tepuk tangan saudaraku. Saudara ngerti saya ngomong apa? Saudara paham? Dilahirkan oleh Allah itu akan menjadikan seseorang anak Allah yang berkodrat ilahi, dan gereja bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi ini. Nah kalau tiap minggu Anda cuma kebaktian nyanyi haleluya haleluya, Anda nggak ngerti bagaimana proses dilahirkan oleh Allah dan tidak pernah dilahirkan oleh Allah. Inilah saatnya kita dilahirkan oleh Allah. Jadi kalau tadi saya sudah mengatakan, seseorang yang masih materialistis, artinya sederhana. Masih mengharapkan dapat kebahagiaan dari dunia ini, dia tidak akan pernah bisa dilahirkan oleh Allah. Lukas pasal 13, ayat 23 dan 24. Ada orang bertanya, saudaraku, Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamat? Lukas 13 ayat 23-24. Tuhan menjawab, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berjuang, tapi tidak masuk. Rabi,
sedikit sajakah orang yang selamat. Guru, sedikit sajakah orang yang selamat. Berjuanglah masuk jalan sempit. Jadi jangan saudara berpikir gampang. Masuk surga gampang. Yesus telah mati di kayu salib. Oh, dia menebus dosaku. Nanti kalau aku mati, aku masuk surga. Tidak sesimpel itu. Harus cerdas. Komprehensif. Dan inilah gereja. Tempat di mana Anda diajar kebenaran. Maka gereja harus menjadi sekolah Alkitab. Tepuk tangan. Tidak boleh orang berdiri di mimbar di sini cuman ngomong membuat Anda senang, membuat Anda ketawa, membuat Anda girang-girang. Nggak boleh. Harus di tempat di mana Anda diisi kebenaran, diisi pengertian, diisi pemahaman yang komprehensif sampai Anda ngerti. Baru prakteknya hidup sehari-hari. Jadi kalau saudara ada di gereja ini mendengar kebenaran seperti ini sudah tepat betul, sungguh tepat betul. Saya tidak bermaksud apa-apa, saudaraku. Saya sedih saja, saudaraku. Lihat ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, itu paralel dengan peristiwa Matius 9 ayat 21 sampai 26. Ada orang kaya yang berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Dia keberatan, saudaraku. Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Seandainya dia bisa meninggal menuruti kehendak, keinginan, perintah Tuhan Yesus, dia jual segala miliknya, dia bagikan orang miskin, lalu dia ikut Tuhan seperti Petrus, seperti Yakobus, Filipus, Natanael. Dia akan mengalami proses dilahirkan oleh Allah. Meninggalkan semua itu bukan berarti lalu sudah dilahirkan oleh Allah. Kalau Ibrani pasal 12 ayat 1, Tuhan mengatakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Supaya perlombaan itu bisa kamu jalani, lepaskan beban dan dosa. Melepaskan beban dan dosa, beban itu keterikatan dengan dunia. Dosa itu keterikatan dengan daging. Ketika kita berjuang melepaskan beban dan dosa, baru permulaan sebuah proses. Proses apa itu? Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3, mencapai iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Ini sama artinya diubah menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Ini sama artinya dengan dilahirkan baru. Dilahirkan oleh Allah. Makanya tidak heran kalau Tuhan berkata, sedikit orang yang selamat. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara mati kira-kira selamat ya? Ya Pak Pendeta, kemarin kita yakin mati masuk surga. Bapak ngomong begini jadi nggak yakin. Lebih baik yuk nggak yakin, daripada yakin ternyata tidak. Kan Alkitab berkata, saya sudah mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Dikenal dong. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Lebih baik Anda meragukan keselamatanmu, supaya Anda mengerjakan keselamatanmu, dan engkau bisa selamat. Harus dibuka pikirannya. Saya tidak menipu saudara, ini kebenaran. Seandainya Nikodemus mau meletakkan jabatan, meninggalkan kehormatannya sebagai pemimpin agama dan semua fasilitas, ikut Tuhan Yesus, dia dibimbing sampai dilahirkan oleh Allah. Kalau orang meninggalkan beban dan dosa, dia ikut perlombaan yang diwajibkan. Dibawa Tuhan Yesus kepada iman yang sempurna, dia baru jadi anak Allah yang sah, yaitu huios. Ibrani pasal 12, kalau dibaca terus, itu bicara menjadi anak Allah yang sah, huios. Bukan anak Allah yang tidak sah, notos. Sah atau tidaknya saudara anak Allah atau bukan, bisa diverifikasi, bisa dibuktikan dari cara, warna, gaya hidupmu setiap hari. Sekarang saya tanya, dari cara, gaya, dan warna hidupmu hari-hari, sudah pantaskah kamu disebut anak Allah? Tuh, nggak bisa bahasa Indonesia lagi kan? Saya nggak tertarik Pak. Lebih baik kita nggak pernah jadi manusia, daripada jadi manusia tidak memikirkan kekekalan.
Ketika Anda memang dilahirkan oleh Allah, nanti Anda punya kesadaran baru. Nah, ini tidak bisa dijelaskan kecuali Anda mengalaminya. Kesadaran baru. Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku merindukan kesucian yang sempurna. Dunia tidak lagi menarik bagiku. Kesadaran ini tidak bisa dibuat-buat. Dulu saya jadi pendeta juga tidak punya kesadaran itu. Sampai ketika saya berani mengambil keputusan, aku memilih Tuhan saja. Itu pun baru diproses. Hanya orang yang dilahirkan oleh Allah yang dapat mencapai kehidupan sebagai anak-anak Allah. Mereka dipandang sebagai huios atau anak yang sah atau pangeran. Ini berarti dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itulah keselamatan. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah sempurna. Rancangan Allah yang semula, yang sempurna. Dan orang-orang yang lahir baru ini memancarkan kesucian Tuhan yang pertama. Memancarkan dimensi kekekalan. Pasti orang akan lihat arah hidupnya itu kekekalan. Yang memang tidak menarik bagi anak-anak dunia. Kalau saya sebagai pendeta dulu jelasin begini. Percaya artinya na. Selamat artinya na. Lahir baru itu ini. Tanpa ada tuntutan. Kalau ada tuntutan, paling pertanggungan jawab pada perdebatan teologi. Tapi ketika lahir baru diajarkan sebagai fakta hidup yang harus dialami, yang membuktikan dia anak Allah atau bukan, sudah lahir baru atau belum. Orang tidak cukup mengajar begini, lahir baru itu begini ya, tapi begini ya. Maka pendeta, aktivis harus memancarkan kehidupan yang sudah lahir baru supaya jemaat dapat mencontoh. Saya tidak bisa hanya berkata begono begini. Hidupku harus menunjukkan ini loh, profil orang yang lahir baru. Kalau saya masih matre, bangga dengan duit, mobil, rumah, kebesaran, nggak ada yang dicontoh. Beda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari lalu ikut aku. Ku ajari bagaimana hidup seperti aku hidup. Supaya kamu dilahirkan oleh Allah. Orang yang dilahirkan oleh Allah, Pak, harus rela kehilangan kesenangan dunia. Tapi nggak lama, Pak. Cuma 70 tahun. Apalagi Bapak usia 50 tahun, 60 tahun. 60? 56. Tinggal 14. 24 boleh. Terserah Bapak mau pilih berapa. Bapak kalau makan sehat 24. Makan sembrono 14. Lebih sembrono tinggal 4 tahun. Berita seperti ini nggak terbeli pakai duit. Pengajaran seperti ini tidak bisa ditukar dengan barang. Kalau saudara menghargainya dan melakukannya, you selamat di kekekalan. You diaku sebagai anak Allah. Tadi saya sudah mengatakan, saudaraku, waktu kita dilahirkan baru, berubah. Cara berpikir kita berubah. Fokus kita kerajaan surga. Kenapa dulu tidak? Ya dulu belum lahir baru. Khotbah pinter, doktor teologi, tapi tidak bisa menghayati kekekalan dengan baik. Coba kalau kita dirugikan orang, kita maki-maki orang dalam hati, kita sumpahi sar diam-diam. Tapi beda setelah kita dilahirkan oleh Allah. Orang yang dilahirkan oleh Allah pasti memancarkan pribadi Allah sendiri. Kalau pagi ini saudara di sini tidak kebetulan mendengar berita ini, seakan-akan Bapak di surga mau berkata, dan memang Bapak di surga berkata, aku mau melahirkan kamu. Kamu yang menolak, aku lahirkan. Ada banyak hal yang menarik dalam hidupmu, dan engkau mengabaikan kasih karunia yang kusediakan kepadamu. Tapi
Siang ini ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau berkata, Tuhan, lahirkan aku. Jangan aku meninggal sebelum dilahirkan oleh Allah. Berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan, yang mau dilahirkan. Hidup kita tidak seberapa senang, atau bisa dikatakan gak senang dalam hidup ini. Tapi kalau sampai kita bisa dilahirkan oleh Allah, kita memiliki harta yang tidak ternilai, Pak. Banyak gereja hanya menjadi bisnis, cari uang, cari kebesaran. Hebatnya pendeta, kayanya duit. Gereja ini tidak boleh begitu. Gereja ini harus menjadi tempat di mana kebenaran diajarkan dan orang-orang yang di dalamnya dilahirkan oleh Allah. Dan siang ini, apapun masalahmu, jangan pikirkan. Jangan tenggelam dengan problem dan masalahmu. Apapun, hanya satu yang kita masalahkan. Apakah aku sudah dilahirkan oleh Allah? Amin.